Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, bagaimana kabarnya siang hari ini kalian? Luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi teks pidato. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, di sini siapa ketuanya? Claudia. Oke, Mbak Claudia bisa dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Aditya Bayu, Hadir. Claudia, Hadir. Umi, hadir, Dani, hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak. Oke, nah kita kali ini akan membahas tentang teks pidato, teman-teman. Nah, anak-anak semua, kalian sudah pernah belum membaca pidato atau mendengarkan pidato atau bahkan kalian berpidato di depan umum? Mendengar, ada yang mendengar, pernah membaca, membaca pidato dan sebagainya ya. Nah, sebelumnya kita mengaitkan teks pidato ini ke lingkungan sekitar kita. Apa sih fungsinya teks pidato? Apa sih kita mempelajari manfaat mempelajari teks pidato dan lain sebagainya. Teks pidato ini nanti kita gunakan misalnya saja ketika kita menjadi ketua OSIS, kita mengajukan pidato dan lain sebagainya. Teman-teman, kalian sudah pernah membaca teks pidato, mendengar teks pidato, bahkan berpidato ya teman-teman. Nah, kalian semua ini paham nggak tentang teks pidato itu apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks pidato? Dalam acara-acara tertentu itu biasanya disampaikan orang. Nah, kalau saya lihat ya guru itu biasanya disampaikan oleh orang-orang penting atau orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam suatu acara. Itu yang disebutkan pada saat pembacaan teks di awal yang pertama dan itu. Betul sekali Mbak Umi. Nah, lanjut. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menemukan informasi pada pidato. Yang kedua, menimbulkan pengertian dan struktur teks pidato. Yang ketiga, mengidentifikasi amanat dari pidato. Dan yang kelima, kalian akan menulis teks pidato, teman-teman. Nah, di sini kenapa kalian berpidato? Ada yang sudah pernah? Pernah. Oke, Mbak Fadli. Pernah berpidato tentang apa? Tentang bagaimana menjadi jujur di dalam masyarakat. Kalian tahu ya. Nah, ini di situ pidato. Nah, kita lanjut materi. Di sini ada pengertian pidato. Pidato ini adalah merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran atau gagasan, informasi penting kepada halayak ramai atau pendengar, seperti misalnya pidato di sekolah seperti ketua OSIS dan lain sebagainya. Nah, di sini pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide, gagasan dalam bentuk kata-kata dengan mengekspresikan wajah, intonasi suara dan gestur. Nah, di sini pidato itu macam-macam ya, teman. Yang adalah memberikan informasi atau saja mengajak orang-orang sekitar kita itu melakukan sesuatu. Oke, berikutnya di sini kita akan belajar tentang struktur teks pidato. Nah, struktur teks pidato itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, dan
mengandung kesimpulan pidato, teman-teman. Oke, lanjut. Ada persuasif. Ada yang tahu nggak? Dijelasin secara bahasa kalian sendiri. Kalian persuasif itu apa? Kerjakan Bu. Contohnya yang seperti apa, Mbak Umi? Ayo kita buka Pada tempatnya. Nah, jualan. Bisa, mari kita ajakan, memasang temannya dan sebagainya. Nah, biasanya kalimat-kalimat itu ada di dalam teks pidato persuasif, di mana teks pidato itu mereka untuk mengajak para untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kegiatan ini nanti kalian, terus yang kedua nanti akan menyaksikan tentang pidato seperti yang terakhir adalah menulis. Yuk simak video setelah ini. Sebentar ya, Ibu salin dulu. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyaksikan video yang berjudul Yuk Biasakan Self Love. Nah, teman-teman semuanya simak ya, nanti karena Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ke kalian. Nah. Baik teman-teman, lanjut di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Kan tadi kita sudah menyimak video tersebut tentang macam-macam self love, bagaimana cara kita mencintai sendiri dan sebagainya. Nah, menurut kalian apa sih pesan yang bisa dari video? Ada yang bisa jawab? Kita harus mencintai diri sendiri, kurang ya. Terus Ibu mau bertanya lagi nih, kenapa sih kita tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Ya, kemudian karena semua orang itu berbeda, mulai dari kehidupannya, kemudian prosesnya, dan juga impiannya. Keren, betul. Itu jawabannya Claudia. Atau ada teman-teman yang lain bisa menentukan? Kenapa kita tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Karena setiap orang itu punya versinya masing-masing, maksudnya masing-masing. Jadi ibaratnya seperti makanan. Saya sedang makan mie ayam biasa, saya sedang makan mie ayam bakso. Jadi saya tetap fokus ke mie ayam biasa saya saja, tidak perlu membandingkan dengan mie ayam bakso karena mie bakso teman saya, karena saya fokus apa yang sudah saya pilih, sama seperti kehidupan. Dan fokus dengan apa yang saya pilih seperti itu. Keren ya. Nah, setelah itu lanjut ke video berikutnya. Di sini ada lagi video yang kedua. Ini tentang video YouTube tentang pidato bersih lingkungan. Baik teman-teman, setelah kita menyimak video tadi, apa sih informasi yang kalian dapatkan dari ketika kita menyimak video berjudul kebersihan lingkungan ini? Pentingnya peduli terhadap lingkungan Bu, karena kalau manusianya itu sembarangan semuanya, kasihan lingkungan dan juga kita nanti tidak nyaman. Betul sekali. Nah, dari dua video yang kita sudah simak bersama, ada yang bisa menyimpulkan kembali dengan bahasa yang kalian masing-masing pidato? Teks pidato adalah teks yang berisi penyampaian informasi sekaligus ajakan terhadap pendengarnya.
Jadi pembicara itu biasanya kalau berpidato memiliki tujuan untuk mempengaruhi sekaligus mengajak pendengar agar melakukan apa yang menjadi topik pembicaraannya. Itu Betul sekali, keren Mbak Umi. Nah, setelah kita menyimak teks pidato yang tadi, kalian membentuk kelompok 4 orang. Nah, di sini nanti kalian bisa tulis nama anggotanya dari kelasnya. Nanti di sini itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Seperti itu. Nah, Ibu bagikan ya. Ini kan Ibu bisa nih sama sini jadi satu kelompok seperti itu ya. Nah, ini dikerjakan. Waktu pengerjaannya sekitar 15 menit. Ya. In every moment, my love will be tempted. We're still and forever, always, every moment. Nah, baik, kegiatan yang terakhir kita akan mengamati lingkungan sekitar. Nah, ketika kalian mengamati lingkungan sekitar, ambil satu permasalahan yang kalian temui. Nah, misalnya permasalahan tentang sekolah yang kotor atau sampah berserakan dan lain sebagainya, pohon yang rusak atau apa yang kalian dapatkan gitu ya. Nah, nanti satu permasalahan yang kalian ambil ini dijadikan teks pidato. Nah, teks pidatonya itu adalah berisi permasalahan yang kalian ambil, terus nanti kalian bisa menggunakan kalimat ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, kalian nanti membuat teks pidatonya minimal 1 halaman kelas MPS, nanti dikumpulkan ke Ibu setelah jam pelajaran selesai, seperti itu. A greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your abode. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, alhamdulillah teman-teman. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak Ibu dan mempelajari teks pidato, dan kalian sudah menulis teks pidato dengan baik sesuai dengan strukturnya.